Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, NIM S1B020041 kelas 3B dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada mata kuliah Filsafat Pancasila yang diampuh oleh Ibu Basaria SPD MPD. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut pemaparannya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Serta sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Pancasila terdiri atas 5 sila. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan kesatuan yang organis. Artinya, sila-sila Pancasila saling berkaitan dan saling berhubungan. Jika salah satu sila nggak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat memiliki cabang pembahasan, ada cabang ontologi, epistemologis, dan aksiologis. Lalu apa sih ontologi, epistemologis, dan aksiologis? Ontologis adalah isi hakikat dari ilmu tersebut. Epistemologis adalah cara menemukan sebuah ilmu atau cara menyampaikan sebuah ilmu. Dan aksiologis adalah manfaat dari suatu ilmu. Jadi, ketiga cabang ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, di dalam filsafat Pancasila tentunya memiliki ontologi, epistemologis, dan aksiologis. Lalu, apa saja sih ontologi, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila? Yang pertama, ontologi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat secara ontologis dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila tidaklah dapat berdiri sendiri. Kelimanya memiliki ketergantungan dan saling berkaitan. Pada hakikatnya, dasar ontologis filsafat Pancasila adalah manusia. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat. Yang kedua, epistemologis Pancasila. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila harus diperoleh maknanya melalui pengalaman dan akal sehat. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asas, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologi, kajian Pancasila, sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi sumber belief sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Dan terakhir, aksiologis Pancasila. Mengandung arti, jika membahas mengenai filsafat nilai Pancasila,
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga menjadi sumber dari segala penjabaran norma, baik itu norma hukum maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, yang kedua nilai instrumen, dan yang ketiga nilai praktis. Lalu apa sih itu nilai? Ya, di sini nilai adalah sesuatu yang berguna, suatu kemampuan dan sifat yang melekat pada manusia. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai sosial. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai yang berbentuk norma spesial dan norma hukum yang selanjutnya akan terintalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Dan yang terakhir, nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan nilai. Nilai ini merupakan batu ujian. Dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai filsafat menurut saya dapat disimpulkan Pancasila sebagai filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa untuk bangsa Indonesia. Setiap kali nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.